Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Kamuli dari Offering C pada mata kuliah Sekolah Digital. Di sini saya akan presentasi terkait tugas UTS di mana simulasi LMS atau Learning Management System hingga integrasinya ke platform SIMAS atau Sistem Manajemen Sekolah. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk LMS sendiri saya menggunakan Google Classroom. Langsung saja terkait LMS Google Classroom. Jadi, apa sih Google Classroom itu? Google Classroom itu merupakan salah satu fitur LMS yang dibuat oleh Google tentang bagaimana para pengajar dan para pendidik itu bisa saling berinteraksi dan cara pembelajarannya itu secara daring, secara digital. Untuk cara pembuatannya ini kita bisa melaluinya dari fitur pertama, yakni membuat dan menggabungkan kelas. Jadi di sini ada fitur gabung dan buat kelas. Untuk gabung kelas ini digunakan oleh pendidik, oleh siswa atau mahasiswa atau pelajar, sedangkan buat kelas itu sendiri adalah kelas yang digunakan oleh para pengajar untuk membuat kelas atau mata kuliah. Coba kita buat saja seperti contohnya pada kolom-kolom barisan ini. Misalnya membuat contoh pembuatan kelas. Saya beri contoh terkait psikologi komunikasi. Untuk bagian ini sendiri itu bisa menjelaskan tentang apa saja deskripsinya. Seperti halnya mata kuliah ini akan menempuh SKS sebanyak 3. Kemudian kita lanjutkan kembali mata pelajarannya. Nama kelas bisa sebagai hal berikut. Dan untuk ruangnya sendiri kita ambil contoh pada Offering C ya. Offering C dalam kurung 2026 ya pada tahun ini pada misalnya. Oke, langsung saja kita buat. Nah, di sini kita akan melihat hasil pembuatan forum LMS awal. Setelah kita membuat arahan terkait deskripsinya, kita juga di sini bisa melihat informasi lebih lanjutnya melalui tombol ini yang menjelaskan ternyata di sini ada forum, ada kode kelasnya yang bisa diakses oleh para pengunjung. Kita juga di sini ada fitur Google Meet ketika guru atau dosen itu nanti mengadakan suatu materi pertemuan pengajaran. Nah, untuk bahan pengajaran itu sendiri kita bisa awali dengan bagaimana setelan untuk membuat suatu pengumuman. Kita bisa klik saja di sini dan kita pada misalnya membuat suatu pengumuman. Ini kita bisa mengalokasikan sebuah pengumuman. Sebelum mempostingnya juga kita bisa melihat ya, untuk para pendidik bisa memberikan pengumuman di kelas tertentu saja atau bisa di semua kelas lainnya. Ini ada akses semua siswa. Dan nanti kita coba jelaskan dan lihat kembali bagaimana cara panel anggotanya nanti sendiri. Kita misalnya bismillah coba kita tekan. Nah, di sini kita misalnya sebagai para pendidik itu dan para siswa nanti bisa melihat informasi pengumumannya nanti. Selanjutnya akan jelaskan terkait bagaimana tugas kelas ini sendiri nanti. Karena tugas kelas nanti yang akan diberikan itu akan muncul. Selanjutnya adalah panel tugas kelas. Ketika nanti para dosen atau guru menyampaikan atau membagikan materi, nanti kita bisa mengaksesnya pada panel berikut ini. Di sini kita bisa klik saja, kan terdapat suatu fitur membuat yang terdiri akan tugas kuis, pertanyaan, maupun materi yang akan kita berikan. Misalnya kita akan mengambil opsi ini ya, materi. Dan kalau ketika materi kita coba menjelaskan atau mengupload suatu materi tentang karakteristik manusia komunikasi. Untuk gimana cara penguploadan materinya nanti teman-teman bisa lihat saja di fitur ada upload dan nanti teman-teman bisa men-drag-nya seperti ini. Teman-teman nanti bisa langsung posting
Ataupun sebelumnya kita melihat juga ya, nanti ada opsi seperti yang tadi, apakah kita materinya bisa dibagikan kepada satu kelas atau mungkin kelas juga yang lain. Bisa juga ditugaskan kepada semua siswa. Nanti kita bisa lihat saja ada opsi apa saja setelah kita mengundang. Dan ini kita bisa juga membuat topik. Semisal materi pertemuan kedua. Pertemuan kedua ya. Coba kita cek saja dan posting. Baik ya, teman-teman, nanti ini bisa dilihat seperti ini bentuk materi. Selanjutnya kita juga bisa membuat sebuah tugas ya, membuat tugas kepada siswa seperti penugasan tugas biasa atau tugas kuis, pertanyaan maupun oh iya cuma 3 ini ya teman-teman. Tugas kuis itu berarti seperti tugas opsional dan tugas yang biasa ini seperti bentuk diskusi seperti esai dan lain sebagainya. Ya. Di sini saya contohkan secara singkat, misalnya kita akan membuat tugas kuis. Di sini uh, Google Classroom-nya bisa nanti memberikan suatu fitur bantuan kepada kita berupa nanti kita langsung saja dibantu oleh blank quiz. Di sini kita bisa langsung membuat soalnya apa aja yang nanti kita bisa berikan kepada siswa nanti. Setelah memberikan judul dan petunjuk, kita juga seperti tadi akan diberikan suatu bentukan opsi. Selain penugasan kepada siapa, kita juga bisa menentukan poin. Misalnya apakah poin 100 atau mungkin kita mengambil poin atau opsi tidak dinilai. Kita juga ada akses tengah batas waktu pada kapan dan kira-kira ini bisa juga disampaikan seperti oh saya nanti berikan deadline hingga 23.59 pukul 23.59 ya. Misalnya kita sudah mengisi semuanya ini dan kita nanti tinggal klik tugaskan. Seperti yang telah saya buat contoh, kita bisa lihat ya contohnya. Ini saya bisa berikan seperti bentuk kuis, silahkan kerjakan. Dan nanti setelah kita uh, membuat fitur tersebut, nanti kita juga nanti bisa membuat suatu tugas esai diskusi bersama mereka. Seperti ini, ya seperti teman-teman tadi. Di sini tugasnya saya juga bukan hanya sekedar kita tidak terlalu ya pusing juga ya gimana kalau ambil poin-poinnya. Tapi kita juga di sini tetap bisa mengambil patokan poin yang nanti akan diberikan kepada siswa nanti seperti poin 100 kah atau poin berapa yang setidaknya bisa mereka dapatkan setelah mengerjakan itu. Hal pentingnya itu ialah meninjau topik yang akan kita berikan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita ingin membuat suatu, oke kita akan membuat soal tugas esai nih. Nah, misalnya ya, kita ambil contoh dan apa sih gunanya fitur topik ini? Di sini kita bisa membuat fitur topik sendiri. Nah, tadi kan kita sudah membuat mana siswa bisa mengakses ada topik atau subbagian materi pertemuan kedua. Nah, di sini kita bisa membuat topik yang baru di mana ada suatu tugas esai ini. Nah, nanti ketika kita sudah menguploadnya, para siswa itu bisa melihat secara langsung perbedaan dari masing-masing subbagian ya. Di sini kan kita sudah mengenal ya teman-teman, gimana cara pengaksesan, pemberian fitur, pembelajaran, dan penugasan kepada siswa sebagai pengajar. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengakses orang-orang atau siswa di dalam kelas ini. Di sini kita bisa langsung saja melihat pada fitur orang atau fitur ya anggota ya, kunjung. Oke, teman-teman nanti bisa lihat di sini ada pengajar seperti contohnya saya, ini Fadli. Kemudian ada siswa-siswa yang nanti kita bisa undang juga. Di sini contohnya saya menggunakan 2 akun email lain saya yang bisa saya pakai. Sebelumnya untuk pengajar sendiri kita bukan cuma bisa mengajar sendiri ya teman-teman, tapi bisa juga mengundang para pengajar secara langsung begini atau mungkin begitupun kepada siswa mengundang dan mengajak mereka. Ya, kesimpulannya teman-teman nanti kita bisa memberikan undangan, link berikut seperti salin link undangan dan kirimkan kepada contohnya kepada WhatsApp grup atau mungkin langsung ketik
nama dari masing-masing, atau ketik nama atau email dari masing-masing siswa yang kita kenal ya. Bagaimana cara kita melihat akses penilaiannya? Coba kita kembali lihat ya. Di sini misalnya, oh ternyata di tugas kuis ini ada yang sudah mengerjakan nih, cuma 1 orang. Dan di sini saya alihkan sementara ya, bagaimana tadi kan kita menjelaskan bagaimana itu sebagai pengajar. Di sini misalnya tadi salah satu email saya atau salah satu siswanya saya itu adalah akun dari sini. Nah, ketika mereka sudah bisa mensubmitnya, nanti bisa diserahkan. Oke, di sini kita bisa langsung saksikan juga keterangan ada yang sudah menyerahkan juga ya. Nah, di sini teman-teman nanti kita beralih saja ke bagaimana bentuk peninjauan nilai dari tugas yang mereka kerjakan. Ya, jadi di sini kita bisa meninjau ya bagaimana ada fitur urutan berdasarkan skornya, bagaimana masing-masing nilai dari setiap tugas yang telah dikerjakan. Oke, selanjutnya kita berlanjut pada aksi lanjutan. Jika kita sudah membuat suatu forum, bagaimana LMS yang kita sudah buat ini bisa dipakai untuk semua simas. Nah, contohnya kita bisa menggunakan suatu fitur dengan ChatGPT. Di sini kita langsung bisa akses saja ya. Misal kita ingin membuat suatu desain simas dari LMS yang kita buat, dibandingkan kita membelinya. Ini hanya perumpamaan contoh. Misal langsung saja sih yang kita butuhkan dan apa sih yang memang kita harus sampaikan ke GPT untuk membuat suatu simas. Di sini nanti teman-teman kita akan membuat suatu search coding ya. Nah, dibandingkan kita mempelajari coding informatika untuk membuat suatu simas, sistem informasi manajemen sekolah, seperti bagaimana hasil nilai mereka, kemudian uh, rapor, dan hal lain sebagainya, ini kita bisa langsung mengaksesnya dan membuat fiturnya dengan bantuan ChatGPT. Oke, ketika kita sudah meminta bantuannya, di sini nanti kita ada suatu apa ya, istilah coding dengan istilah HTML dan TLW ya. Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa memahami apa yang disampaikan ini? Emang kita bisa tahu ya contohnya bagaimana? Nah, untuk itu ini kan hanya kita briefing terlebih dahulu kepada AI-nya. Ketika kita sendiri ingin membuat suatu simas yang bisa terakses dengan cara mengcopy ini dan nanti kita bisa buatkan di aplikasi selanjutnya. Nah, tetapi sebelum kita lanjut ke aplikasi selanjutnya, di sini setelah menjelaskan um, briefing kepada AI ini, nanti kita tiga bisa sampaikan terkait gimana ya saya nanti sudah buat LMS sederhana dan bisa Anda sajikan untuk fitur SMS nanti untuk codingnya, linknya. Nah, caranya adalah kita langsung kirimkan saja promptnya. Setelah menjelaskan hal tersebut, kita juga langsung lanjut ke bagaimana kita ke prompt atau pertanyaan terkait bla 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 bla, yang mana kita perlu mengirimkan SS, memberikan screenshot dari hasil semua ini dari setiap panel, forum, tugas kelas, kita SS dari forum tugas kelas, dari forum tugas kelas, orang, dan nilai. Saya langsung berikan gambaran dari hasil yang telah saya kerjakan. Di sini saya sudah screenshot tangkap layar dari setiap panel yang ingin saya sampaikan ke dia untuk identifikasi fitur apa saja yang ingin saya perlihatkan untuk penampakan SS-nya nanti yang paling penting untuk kita bisa lihat dan akses bersama. Oke, di sini kan kita sudah melihat bahwa dia sudah menjelaskan apa saja yang telah diidentifikasi. Teman-teman nanti akan ditanya juga terkait apakah pembantuan baik simas desain dari simasnya ini, kita langsung mintakan saja ya codingnya nanti, dan nanti teman-teman itu akan disajikan, diberikan dashboard Canva style coding link yang nanti kita bisa langsung copy saja. Setelah kita mengcopy atau menyalin link
alamat link yang telah disajikan, nanti kita bisa langsung saja paste ke dashboard AI Canva ini. Oke, kita langsung paste saja, Ctrl V. Kita pakai, oh iya teman-temannya, saya lupa jelaskan, untuk nanti Canva AI nanti kita perlu menempelkan suatu alamat yang bernama canva.com/ai/code. Itu untuk fitur pembuatan bagaimana LMS, maaf ya, pembuatan CMAS dari LMS yang kita sudah buat. Nanti kita tunggu saja sejenak. Ya, baik. Ketika sudah menunggu sejenak, nanti akan melihat hasil sebagai berikut ya. Kita klik saja versi 1. Tadi saya akan sebentar untuk proses yang cukup lama. Dan tada, kita bisa lihat secara langsung. Seperti yang kita telah buat di LMS, yang terdiri dari total siswa berapa orang, total guru, kelas aktif, dan nilai rata-rata dari setiap. Untuk di sini saya berikan suatu contoh ya. Seperti saya sebagai pendidik Fadli, ada siswa terdiri dari Andi, Budi, Citra. Di sini ada fitur panel dashboard, kemudian data siswa, status dari setiap siswa, kemudian rapor dari setiap nilai yang telah mereka kerjakan seperti predikat, serta akses panel jadwal pelajaran yang telah kita buat. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video penjelasan simulasi LMS hingga integrasinya pada CMAS menggunakan fitur AI Canva maupun ChatGPT. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.